Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo semuanya, teman-teman Al-Mihrab, apa kabar? Al-Mihrab, cinta Allah, cinta Rasul, cinta sesama. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, yang mana semoga kekuatan kita, iman kita semakin tebal di bulan Ramadan perdana kali ini. Nah, perkenalkan, saya Nurul Firdausi Nuzula yang akan menemani teman-teman Al-Mihrab semuanya dalam program Kuitiau Talk with Ustadz. Nah, kali ini tema perdana yang kita ambil yaitu menahan nafsu di bulan Ramadan. Tenang, tentunya saya di sini nggak sendirian. Ada narasumber atau ustadz kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Beliau adalah Ustadz Adeni. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah bikhair. Kegiatan di masa pandemi seperti ini tuh seperti apa Ustadz? Ya palingan ya karena masih ngajar, selain ngajar ya nulis artikel dan lain-lain lah yang berkaitan dengan akademik seperti itu. Berarti apakah masih bergelut di kampus atau work from home? Ya untuk sementara ada yang di kampus, ada yang di rumah gitu. Combine gitu. Nah, pembahasan kali ini yang diangkat teman-teman itu sangat menarik sekali. Di awal kita Ramadan, pertama kita puasa, kita disuguhi dengan tema menahan nafsu di bulan Ramadan. Ini sangat urgent sekali karena remaja-remaja di masa sekarang itu kadang pola pikir, tingkah laku itu sangat, moralitinya tuh sangat kurang. Nah, untuk menangani hal tersebut, untuk menahan nafsu di bulan Ramadan ini, menurut Ustadz sendiri seperti apa? Oke, monggo, baik. silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih kepada host yang sudah memberikan ruang pada saya untuk berbagi ya seputar tema menahan diri dalam puasa Ramadan gitu. Berbicara tentang menahan diri, tentu ini bukan istilah umum ya. Bukan istilah umum yang kemudian sengaja disandarkan atau dinisbatkan kepada puasa. Tapi terminologi atau term menahan diri itu sendiri bisa kita temui dari karya-karya para ulama. Para fuqaha misalnya ketika mendefinisikan puasa as-siyam atau as-saum itu sendiri mengatakan as-siyam atau as-saum adalah al-imsak wal imtina anisyai'i. Jadi puasa itu as-saum itu adalah al-imsak. Imsak artinya menahan, imtina dan mencegah anisyai'i dari sesuatu gitu. Ini kan secara umum ya. Sedangkan secara syar'an gitu ya. Puasa itu didefinisikan sebagai al-imsak anil muftirat ya. Min tulu'is syamsi ila ghurubis syamsi gitu. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi gitu kan. Biniyatit taqarrubi ila Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan puasa itu adalah secara spesifik ya, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau dari waktu imsak sampai waktu berbuka dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa menahan diri itu bukan istilah yang umum saja, tapi memang istilah yang bisa kita temui dalam literatur keislaman gitu. Dengan demikian pertanyaan mendasar yang barangkali bisa kita ajukan berkaitan dengan tema ini adalah apa sih esensi dari menahan diri itu? Ya? Apakah hanya menahan makan, minum, dan hubungan suami istri selama Ramadan dan lain-lain gitu ya? Tentu saja tidak, ya kan? Kita ingin menggali makna terdalam, makna yang lebih esensial dari sekedar menahan makan, minum, dan hal-hal yang bersifat fisik itu. Ada yang lebih esensial dari itu ialah menahan dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kupas lebih jauh ya beberapa dimensi-dimensi menahan yang kita maksud dalam tema ini. Beberapa hal yang saya kira bisa kita katakan sebagai implikasi atau implikasi maknawi ya dari terminologi menahan diri itu sendiri. Nanti bisa kita ulas lebih jauh. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, jadi menahan nafsu itu sangat global. Jadi tidak melulu kita pada bulan puasa ini kita menahan nafsu dari makan dan juga minum, tetapi banyak sekali artian dari menahan nafsu di bulan Ramadan ini. Nah, ini gimana ini pesan dan nasihat untuk teman-teman Al-Mihrab ini semuanya, Ustaz? Oke, berkaitan dengan apa ini? Berkaitan tentang menahan nafsu ya. Oke, good. Ini very good question I think ya.
kita bicara tentang menahan nafsu. Mungkin saya tidak tahu audiens kita ini apakah banyak remaja atau mungkin semua kalangan barangkali ya. Iya, ini Semua kalangan iya, ya. karena Al-Mihrab ini kan Okay, TV good, pondok gitu. Tapi yang jelas ya menahan diri atau menahan nafsu tentu tidak hanya segmentasinya tentu tidak hanya remaja ya, juga semua kalangan saya kira. Selama kita masih hidup di dunia di mana kita adalah makhluk yang diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hasrat, keinginan dengan segala hal, tentang segala hal gitu ya. Maka kita betul-betul harus menjadi bagian dari hamba Allah yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Pertanyaan mungkin yang bisa kita ajukan lagi adalah apakah kita dalam Ramadan ini ya menahan nafsu itu sama dengan membunuh nafsu? Tentu pertanyaan tidak ya. Kita tidak membunuh nafsu, tapi mengontrol ya, mengendalikan, mengarahkan agar nafsu itu berjalan ya sesuai dengan koridor-koridor yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu catatannya. Jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana apa pesan saya buat teman-teman Al-Mihrab, buat pemirsa Al-Mihrab? Tentu saya berharap ya kita dalam bulan Ramadan ini betul-betul bisa mengendalikan diri kita ya, bisa mengarahkan potensi nafsu, potensi hasrat, keinginan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita itu ke jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba untuk memberikan beberapa dimensi dari menahan nafsu itu, menahan diri. Pertama, kita menahan diri dari hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-imsak anil muharramat. Jadi kita tahan diri kita kendalikan diri kita untuk tidak bersentuhan dengan hal yang dilarang oleh Allah. Apapun itu. Yang dilarang itu bisa makanan, bisa pakaian ya. Bisa ucapan, bisa ungkapan, bisa tindakan apapun itu. Contoh saya kasih contoh dalam konteks dunia akademik ya. Kita dalam konteks dunia akademik misalnya tidak boleh melakukan copy paste ya, plagiasi, mengambil karya orang lain kemudian kita klaim sebagai karya sendiri, itu sesuatu yang dilarang. Ya itu kan dalam konteks akademik di kampus. Dalam konteks kehidupan nyata jelas kan mengambil hak orang lain jelas dilarang agama. Dalam konteks ungkapan, ucapan misalnya, hari-hari ini kita sering sekali mendengar istilah hate speech, ujaran kebencian ya. Barangkali hate speech, ujaran kebencian itu memang tidak pernah ditemukan istilah persis seperti itu dalam kitab-kitab klasik. Tapi hate speech itu bertentangan dengan prinsip-prinsip berkomunikasi dalam Islam. Bukankah Islam mengajarkan kita untuk qaulan layyina, qaulan sadida ya, berucap yang baik, lemah lembut, sopan santun, tidak menyakiti hati orang lain. Jika menggunakan perspektif fikih media sosial, maka hate speech, ujaran kebencian itu yang kemudian menyakiti orang lain, bahkan menyebabkan munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat, itu sesuatu yang haram. Oleh karena itu Ramadan mengajarkan kita itu untuk mengendalikan diri kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala dimensinya yang saya sebutkan tadi. Itu pertama. Yang kedua, sebelum nanti ada beberapa yang lain. Yang kedua, menahan diri kita ya, mengendalikan diri kita dari berlebih-lebihan dengan hal yang halal ya, tapi berlebih-lebihan gitu. Ada hal yang halal, makan itu halal, minum itu halal, jalan-jalan itu halal, bekerja mencari nafkah, mencari uang, mengumpulkan kekayaan itu halal. Tapi berlebih-lebihan itu tidak boleh. Jadi kalau pertama tadi dari hal yang jelas diharamkan, yang kedua berlebih-lebihan dengan hal yang dihalalkan. Tak kasih contoh, kita sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita kekayaan alam yang luar biasa. Di daratan, di lautan. Kita bebas memanfaatkan apa yang ada di lautan untuk kepentingan hidup kita. Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman bisa kita gunakan untuk kepentingan hidup kita. Kita bisa memanfaatkan alam ini semaksimal mungkin untuk kepentingan peradaban, kebudayaan, dan keberlangsungan hidup kita. Agar kita tetap survive di dunia ini. Tapi catatannya kata Allah, jangan berlebih-lebihan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang berlebih-lebihan? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang boros gitu ya, menghambur-hamburkan. Kita merusak lautan tidak boleh kan, merusak daratan juga tidak boleh. Memanfaatkannya untuk kepentingan kita secara proporsional itu dibolehkan. Nah, ini saya kira dua dimensi yang barangkali bisa menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai implikasi dari makna menahan diri itu tadi. Itu Mbak. Kak, ini saya sedikit mengambil dari penjelasan Ustaz tadi, berlebih-lebihan. Nah, untuk tataran pendidikan sendiri nih, berlebih-lebihan dalam menuntut ilmu. Kadang kan kita sebagai mahasiswa ya tentunya, kita pasti ada rasa ambisius untuk mendapatkan nilai lebih, untuk lebih maju daripada teman-teman yang lainnya. Nah, apakah seperti itu dibolehkan Ustaz?
Oke, good, ini very good question. Apakah ini ya berlebihan dalam menuntut ilmu ya, ambisius untuk bisa mendapat nilai tinggi? Saya kira kalau prinsipnya itu dengan niat ilmu ya, tolabul ilmi, saya kira tidak masalah. Itu kan hal yang positif. Ambisius untuk hal yang positif ya jawaz gitu ya, bahkan sangat dianjurkan. Yang saya maksudkan tadi, kita ambisius untuk hal-hal yang sifatnya destruktif, merusak gitu loh. Yang akibatnya nanti malah yang contoh yang saya berikan tadi seperti merusak alam, merusak daratan, itu kan berbahaya bagi kehidupan kita. Kan Allah kan pernah mengingatkan dalam Al-Qur'an, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kan terjadi kerusakan di darat, di lautan itu akibat ulah tangan manusia. Maka kemudian Allah berikan begitu banyak musibah kan sebagai peringatan buat kita atas apa yang kita, atas perbuatan kita itu tadi. Tapi kalau pertanyaan Mbak tadi, tolabul ilmi biar dapat nilai yang bagus, selama tidak merugikan orang lain, boleh. Tapi kalau untuk mendapatkan nilai yang bagus tapi dengan menjatuhkan orang lain, dengan syirik kepada teman, oh no, itu forbidden, itu dilarang. Iya, Saya kira begitu. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini kayaknya khusus untuk mahasiswa atau remaja-remaja. Ya kalian tuh boleh ambisius, tetapi ingat, kalian punya batasannya. Kalian jangan menjatuhkan orang lain untuk mencapai apa yang kalian inginkan tersebut. Silakan sukses gitu, tapi dengan tidak menginjak orang lain gitu. Ya, iya benar banget. Kaidahnya seperti itu ya.